Satu tikungan, satu momen krusial, dan semuanya berubah. Harapan tinggi yang sempat membara, tiba-tiba pupus dalam hitungan detik. Apa sebenarnya yang terjadi pada Veda Ega Pratama saat crash di tikungan teknis Circuit of the Americas? Apakah ini murni kesalahan pembalap, atau ada faktor lain yang lebih kompleks? Insiden jatuhnya Veda Ega Pratama di salah satu tikungan paling menantang di Circuit of the Americas Austin, Amerika Serikat, langsung menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta balap. Tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di komunitas balap internasional. COTA sendiri dikenal sebagai sirkuit yang memiliki karakter unik, kombinasi tikungan tajam, perubahan elevasi ekstrim, dan aspal yang cukup tricky. Namun, seperti biasa dalam dunia balap, setiap crash tidak pernah berdiri sendiri. Selalu ada kombinasi antara faktor teknis, kondisi lintasan, hingga keputusan pembalap dalam sepersekian detik. Lalu, apa saja faktor yang diduga menjadi penyebab crash Veda? Mari kita kupas, memisahkan mana yang fakta dan mana yang masih sebatas spekulasi. Salah satu faktor utama yang tidak bisa diabaikan adalah karakter tikungan di Circuit of the Americas itu sendiri. Tikungan di COTA, terutama sektor awal hingga sektor tengah, memiliki kombinasi S-curve cepat yang menuntut presisi tinggi. Sedikit saja kesalahan dalam racing line atau braking point, konsekuensinya bisa fatal. Dalam tayangan ulang, terlihat bahwa Veda kehilangan grip saat memasuki tikungan dengan sudut kemiringan yang cukup agresif. Ini menunjukkan bahwa kecepatan masuk tikungan mungkin sedikit terlalu tinggi, atau ada perubahan grip secara tiba-tiba. Dan ini bukan hal baru di COTA. Banyak pembalap dunia bahkan mengakui bahwa sirkuit ini menipu. Terlihat lebar, tapi sangat teknis. COTA dikenal memiliki masalah klasik, permukaan lintasan yang tidak rata dan grip yang berubah-ubah. Beberapa laporan dari pedok menyebutkan bahwa ada bagian aspal yang lebih licin dibanding sektor lain. Perubahan suhu lintasan mempengaruhi daya cengkram ban. Jika dilihat dari data umum balapan di sana, banyak crash terjadi bukan karena kesalahan besar, melainkan karena hilangnya traksi secara mendadak. Kemungkinan besar, Veda mengalami momen front washout, di mana ban depan kehilangan grip saat motor dalam posisi miring. Sebagai pembalap muda yang sedang menunjukkan performa menjanjikan, Veda Ega Pratama berada dalam tekanan untuk tampil maksimal, apalagi jika posisinya saat itu sedang mengejar waktu atau mencoba memperbaiki posisi. Dalam situasi seperti itu, pembalap biasanya mengerem sedikit lebih dalam, masuk tikungan dengan kecepatan lebih tinggi, mengambil racing line yang lebih agresif. Dan di level kompetisi tinggi, margin kesalahan sangat kecil. Di kalangan penggemar, muncul spekulasi bahwa crash Veda disebabkan oleh setting motor yang kurang optimal. Beberapa dugaan yang beredar: suspensi depan terlalu keras atau terlalu lembut, setting ban tidak sesuai kondisi lintasan, distribusi bobot kurang ideal. Namun, hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi dari tim terkait hal tersebut. Kesimpulan sementara, ini masih sebatas rumor, karena setting motor biasanya sudah melalui simulasi dan evaluasi data yang ketat sebelum turun ke lintasan. Ada juga spekulasi bahwa ban yang digunakan Veda sudah mengalami penurunan performa saat insiden terjadi. Dalam dunia balap, performa ban sangat krusial, terutama grip ban depan saat menikung, temperatur optimal ban. Jika ban belum mencapai suhu ideal atau justru overheat, maka risiko kehilangan grip meningkat drastis. Namun sekali lagi, tanpa data telemetri resmi, ini masih belum bisa dipastikan sebagai penyebab utama. Dari berbagai fakta dan spekulasi yang beredar, satu hal yang paling masuk akal adalah crash ini bukan disebabkan oleh satu faktor tunggal, melainkan kombinasi dari karakter tikungan COTA yang sulit, kondisi aspal yang tidak konsisten, gaya balap agresif dalam momen krusial, ditambah kemungkinan kecil dari faktor teknis seperti ban atau setting. Dalam dunia balap, ini sering disebut sebagai perfect storm, ketika beberapa faktor kecil bertemu dalam satu momen yang salah. Meskipun insiden ini cukup disayangkan, crash seperti ini bukan seakhir dari segalanya. Justru bagi pembalap muda seperti Veda Ega Pratama, ini bisa menjadi pelajaran berharga dalam membaca kondisi lintasan, pengalaman untuk mengatur risiko saat push limit, evaluasi penting untuk tim dan pembalap. Banyak pembalap besar dunia yang justru berkembang besar setelah mengalami crash di awal karir mereka. Hal yang tidak boleh dilupakan adalah satu fakta penting. Sebelum crash terjadi, Veda menunjukkan pace yang kompetitif. Ini berarti adaptasinya terhadap sirkuit sudah cukup baik. Potensi untuk bersaing di level lebih tinggi sangat terbuka. Crash hanyalah bagian dari proses. Insiden jatuhnya Veda Ega Pratama di Circuit of the Americas memang menyisakan tanda tanya. Namun setelah ditelusuri, jawabannya tidak sesederhana kesalahan pembalap. Ada banyak faktor yang saling terkait, mulai dari karakter sirkuit, kondisi lintasan, hingga tekanan kompetisi. Fakta yang jelas, Veda sedang berada di jalur perkembangan yang tepat. Dan seperti pembalap hebat lainnya, jatuh hari ini bisa menjadi bekal untuk bangkit lebih kuat di balapan berikutnya. Jadi, apakah ini kegagalan? Atau justru bagian dari proses menuju level yang lebih tinggi? Waktu yang akan menjawab.